Apaan sih lo? Lo kan yang rusak bukti rekaman CCTV ini. Ih, apaan sih? Asal-asal nuduh. CCTV apaan? Lu jangan bohong ya, Bianca. Di sini kan ada bukti rekaman bahwa Dennis yang ngutang-ngatik mobil barunya Aisyah. Ya kan? Lo yang rusak. Lo hati-hati ya. Lo tuh bukan cuma nuduh gue, tapi lo juga nuduh guru lesnya Karissa. Kalau dia nggak suka sama tuduhan lo ini, lo bisa masuk penjara, tau nggak? Gak takut gue. Suruh aja dia lapor. Hah? Yang ada gue bongkar semuanya siapa dia tuh. Siapa Dennis. Dan ada hubungan apa lo sama Dennis? Hah? Gak takut gue. Dasar kepo lo. Aduh, gawat deh. Kayaknya Setia udah bener-bener curiga sama Dennis. Aku harus lebih hati-hati lagi. Kalau enggak, nanti semuanya bisa kebongkar. Awas kamu Ibu Lydia. Lihat aja pembalasan Siska seperti apa buat kamu. Lupa lagi tadi nggak bawa air minum. Mesti ambil keluar deh kalau kayak gini. Loh, mana kroknya? Bukannya tadi taruh di sini? Oh, OMG. Itu bukan sih. Astaga. Aduh, kerjaan banget. Mana aus. Mesti ngambil ke situ dong. Aduh. Saya ke situ terus. Aduh, ampun dah. Aduh. Aduh, ada pegangan lagi nih. Aduh. Aduh. Ini apa sih? Kurang ajar. Ini pasti ada yang ngerjain. Ini pasti kerjanya si Bu Siska itu. Dia ngerjain aku. Kurang ajar. Mana kaki sakit lagi. Coba baca yang ini. Bisa nggak? MAKAL, makal. Aduh, anak mama kok pinter banget sih. Pak Dennis ini minumnya ya. Oh iya, makasih ya, Ibu Bianca. Udah bisa baca sayang?
Kalisa pinter banget sama kayak mamanya ya. Siapa mamanya Kalisa? Mama Bianca. Oh, Mama Bianca. Oke, hari ini cukup ya belajarnya. Nanti minggu depan kita belajar lagi yang lain. Kita belajar menggambar. Gimana? Oke? Udah selesai. Besok belajar lagi ya, yang rajin lagi ya. Ma, Kalisa boleh nggak main keluar? Boleh? Jangan jauh-jauh ya. Minta suster ya, ditemenin ya. Oh ya, Bi, aku mau kenalin kamu sama agent properti. Ya siapa tahu suatu saat kamu butuh cash, dia bisa cek rumah kamu ini dan tahu nilainya berapa. Gimana? Ya, boleh juga. Pas banget. Mas Dimas sama Setia kan lagi nggak ada. Mama lagi sakit. Aisyah kerjanya di kamar terus. Gampang lah itu. Boleh, kamu ajak aja sekarang. Yaudah kalau gitu aku telepon sekarang ya. Halo? Iya, saya dengan Dennis, Pak. Bapak yang kemarin sempat nanya sama saya kan soal perihal rumah yang saya pernah tawarin waktu itu. Oke, boleh Pak. Kebetulan sekali saya sekarang lagi ada di lokasi. Jadi Bapak bisa datang ke sini. Oke, kalau gitu. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Gimana? Beres. Tadi datang ke sini. Oke. Oh, jadi ini rumahnya. Bagus. Bapak baru lihat satu ruangan, Pak. Nanti saya akan kasih lihat ruangan-ruangan yang lain. Pastinya bagus banget, Pak. Jadi di rumah ini ada 8 kamar mandi dan ada 10 kamar. Luas tanahnya kurang lebih sekitar 1000 meter. Luas bangunannya sekitar 500 meter, Pak. Besar juga ya. Kalau Bapak mau lihat-lihat, saya bisa antar Bapak. Boleh. Oke, sekarang? Oke. Mari Pak, sebelah sini. Mari Pak. Halo, ini dengan Pak Mahendra? Halo, saya Pak Mahendra, sarjana hukum di sini. Ini saya Aisyah, Pak, istrinya Mas Dimas. Oh ya, Bu Aisyah. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau nanya, Pak. Mas Dimas kan udah balik nama rumah ini atas nama Mbak Bianca. Bapak yang ngurus kan ya waktu itu? Ya, benar. Benar, Bu. Kalau boleh tahu, status rumah ini apa ya, Pak? Dijual atau gimana? Soalnya ini ada orang yang lagi lihat-lihat rumah, Pak. Rumah itu sudah dijaminkan atas nama Pak Denis, Bu. Pak Denis? Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Baik. Ya Allah, keperasaan aku jadi nggak enak ya. Halo Pak Irwan, maaf Pak, kira-kira kita bisa ketemu nggak ya besok? Makasih banyak Pak.
Ini AC kenapa ya? Freonnya udah habis atau gimana? Gak nyaman banget deh. Gak bisa nih, gak bisa tidur kayak begini. Mendingan aku komplain nih ke Dimas. Biar Dimas tahu apa-apaan. Masa tidur kamar kayak begini? Aduh. Udah enakan, Bu? Alhamdulillah. Ya udah abis ini aku bikinin teh madu ya, biar makin enakan lagi ibunya. Ya. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Ibu. Gimana keadaan Bu Dina? Alhamdulillah, Nak. Udah enakan, Mas. Alhamdulillah. Mas Dimas, malam ini aku tidur di sini ya nemenin Ibu. Ya udah berarti aku tidur sama Karisa ya. Aisyah tidur di kamar Bu Dina. Dimas tidur di kamar Karisa. Artinya ini kamar kosong dong. Bagus deh. Kalau gitu aku tidur di sini aja. Adem. Bu, aku tinggal ya. Iya, Nak. Bisa. Kok Mas Dimas tidur di kamar Karisa? Itu artinya Aisyah tidur sendirian dong. Gimana kalau malam ini aku bikin Aisyah terjatuh dari tempat tidur dan besoknya dia pasti sakit dan keguguran. Bianca, kamu lihat mama. Kamu kok belum tidur, sayang? Ma, apa? Aku punya rencana. Ayo ikut aku. Udah tidur. Gerak-gerak. Loh. Kayaknya udah tidur. Udah. Jadi. Mama, kok kedengarannya dari kamar Aisyah? Pelan-pelan, Mam, pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk. Astaga, kenapa malah Mama Lydia sih? Aisyahnya mana? Oh, OMG! Kok ada mereka di sini? Mam, Mama kenapa? AC di kamar Mama tuh mati. Jadi Mama numpang tidur di sini. Terus tahu-tahu Mama jatuh grubrak. Sampai sakit banget. Nih masih kegelasan banget. Sorry ya, kurang aja. Udah, Mam. Tenang, Ma. Mama, udah, Ma. Kurang aja kamu tuh. Mam, udah. Mam. Tante. Mam, ada apa ini?
Nih, istri pertama lo sama nyokapnya. Barusan nyelakain mama sampai jatuh jorokin. Kan kakinya lagi sakit. Gue curiga deh. Jangan-jangan yang lo mau celakain itu Aisyah, bukan mama. Wah, bisa-bisanya ya. Mas, kamu nggak mungkin dong percaya sama dia. Aku justru kesini tuh sama mama, gara-gara tadi aku ngeliat dia mindik-mindik mau ke kamar kamu sama Aisyah. Aku tuh justru khawatir, Mas. Aku mau mastiin kalau dia itu nggak mau ngejalin kamu atau Aisyah. Itu aja kok. Bohong. Kamu Bianca udah jahat jatuhin saya pakai muter balikin fakta lagi kamu tuh ya. Bu Lydia jaga ya mulutnya kalau ngomong ya. Siapa yang muter balikin fakta? Hah? Kalian berdua saksinya. tukang bohong. Saya sendiri saksinya. Kurang ajar ya udah salah. Tante juga bohong terus ya. Tante Siapa? nggak anaknya, nggak ibunya, bohong aja terus. Dim, ngapain juga gue nyelinap kamar Aisyah? Hah? Kamu bisa nggak sih jauhin istri saya? Dimas, gak mungkin. Kamu jangan percaya sama istri pertama kamu ini. Dia jahat licik Sekarang ular. Dimas mau tanya sama Mama, yang masuk ke kamar ini siapa duluan, Ma? Ya, ini Dimas, kondisinya tuh tadi gelap. Jadi yang pasti mama nggak yakin banget Setia nyelinap. Nggak mungkin banget. Tuh kan, Mas. Kamu dengar sendiri kan? Gelap. Jadi kenapa aku yang dituduh? Lo lebih percaya dia daripada gue? Setia, kamu dan Bianca sama-sama nggak bisa dipercaya. Ini kamar Aisyah. Sekarang aku minta semuanya keluar dari sini. Bisa? Mama, emang. Aduh, AC kamar mama tuh mati, panas. Sini pakai tongkat dulu. Siapa yang bikin gara-gara mama jadi yang repot nih? Udah enak-enak mama tidur di sini. Ini kaki mama sakitnya juga minta ampun ini. Ini pegang-pegang, aduh susah banget nih. Ya ampun. Aduh, sakit banget. Dimas, AC kamar mama di servis udah dibenerin. Besok beli, besok. Aduh. Aisyah, lama-lama aku semakin gak nyaman sama Setia. Sikap dia sudah melewati batas wajar. Aku yakin, melihat dari sikapnya, dia benar-benar cinta sama kamu. Minum obat aja dulu dah, biar cepet sehat lagi, sehat sembuh. Mudah-mudahan cepet sehat lagi. Enak banget nih kaki kayak begini terus-terusan. Siapa itu? Siapa itu? Aisyah, Bu. Aisyah? Kirain siapa? Ada apa Aisyah? Saya kesini mau minta tolong sama Ibu. Minta tolong apa ya? Jadi gini, Bu. Mas Dimas ngerasa gak nyaman sama Setia. Mas Dimas ngerasa kalau Mas Setia itu masih ada rasa sama saya. Aduh, itu si Dimas gimana sih? Kok masih aja dia punya pikiran kayak gitu? Ngaco deh. Jadi saya kesini mau minta tolong sama Ibu. Kalau boleh, Bu, tolong cariin Mas Setia jodoh ya. Ya siapa tahu aja, Bu, mereka cocok dan akhirnya mereka menikah. Gitu, Bu.
Jodoh ya. Gini deh, gini. Nanti coba dipikir-pikirin dulu ya. Dipikirin-pikirin dulu. Kasih ya, Bu. Ya. Ibu udah minum vitamin? Oh, udah. Baru aja kok tadi. Ya udah. Misi, Bu. Ya. Aisyah, Pak Irwan, ada apa kamu minta saya datang sini? silakan duduk, Pak. Pak Irwan, surat rumah ini kan atas nama Mbak Bianca. Tapi Mbak Bianca kasih ke Pak Denis. Dan Pak Denis gadaikan rumah ini. Saya tahu dari notarisnya Mas Dimas. Astaga, Bianca keterlaluan ini. Bisa-bisanya dilakukan hal ini. Tapi saya mohon sama Bapak, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Pak. Saya nggak mau kalau misalnya Mbak Bianca makin dibenci sama semua orang. Saya kasih tahu Bapak soal ini karena Bapak adalah papanya Pak Bianca. Saya tahu seorang ayah nggak mungkin ngebenci anak kandungnya. Kamu tenang aja, Aisyah. Saya akan cari jalan keluar untuk masalah ini. Terima kasih ya informasinya. Saya permisi dulu. Jadi gimana Pak? Apa Bapak masih tertarik untuk beli properti yang pernah saya tawarkan sama Bapak? Oh, pasti dong. Bahkan saya sudah bawa notaris saya ke sini. Baik kalau begitu. Ini ada berkas yang perlu ditantang. Halo? Ya, tolong kamu transfer sejumlah uang yang saya sudah bilang sama kamu ke Pak Denis ya. Oke, makasih. Saya sudah transfer, Pak. Silakan dicek ke rekeningnya. Baik, saya cek dulu ya Pak ya. Sudah masuk Pak. Ini Pak, surat properti. Bisa dicek dulu. Sudah lengkap semuanya kan? Oke. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak ya. Senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gimana? Saya sudah berhasil beli rumahnya untuk Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak.
Aisyah. Pak Irwan, ada apa Pak? Malam-malam ngajak ketemu. Kalau gitu kita masuk dulu ya Pak. Nggak usah. Papa cuma sebentar aja kesini. Papa kesini ingin menyerahkan ini. Ya, mulai sekarang rumah ini menjadi milik kamu. Papa sudah membelinya kembali dari Dennis melalui orang suruhan Papa. Papa harap kamu bisa menjaga dokumen ini sebaik mungkin ya. Jangan sampai hilang. Jadi sekarang rumah ini punya saya, Pak. Semua terserah kamu sekarang. Kamu punya hak mutlak atas rumah ini. Kamu ingin beritahu semua orang di rumah juga tidak masalah. Enggak, Pak. Saya nggak akan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Apalagi nanti kalau misalnya Mas Dimas tahu, Mas Dimas bakal makin benci sama Mbak Bianca. Saya juga nggak habis pikir sama Bianca. Kenapa ya dia begitu bodoh sekali? Bisa-bisanya terpengaruh sama pria seperti Dennis itu. Tapi di sisi lain, Papa, terima kasih sama kamu. Kamu sudah melindungi Bianca. Walaupun Bianca selalu menyakiti kamu. Aisyah, Papa minta tolong sama kamu ya. Papa titip Bianca sama kamu. Tolong jaga dia. Sebisa mungkin, jangan sampai orang seperti Dennis itu bisa mempengaruhi Bianca lagi. Iya, Pak. Hal pertama yang bakal saya lakuin adalah memberhentikan Pak Dennis sebagai guru lesnya Karissa. Baiklah. Kalau begitu, Papa permisi dulu ya. Pak Irwan, kenapa Aisyah? dokumen ini Bapak aja yang simpen ya. Nggak usah, kamu aja simpan. Ini kan punya kamu sekarang. Jangan, Pak. Kalau saya yang simpen malah bahaya. Gak aman. Jadi Bapak aja yang simpen ya. Baiklah. Aisyah. Kapan kamu bisa mulai panggil saya Papa? Ya. Papa bisa mengerti keadaan kamu. Tapi bagi Papa, kamu tetap adalah putri Papa yang sangat berharga. Boleh Papa peluk kamu, Nak?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Oke. Jangan kayak gitu, nanti diliatin orang. Emangnya ada siapa sih di sini? Nggak ada siapa-siapa juga kan? Ya udah, kamu pulang, Gi. Ya udah, aku pulang dulu ya. Permisi, Bu Bianca. Tumben Bapak kesini kok nggak kabarin dulu? Mau mampir, mau ketemu Pak Dimas. Saya telepon kok HP-nya nggak aktif ya? Oh, Mas Dimas emang masih di luar rumah, Pak. Ada apa ya? Kebetulan saya ada keperluan. Saya jadi ingat Pak Dimas. Karena sekarang kan waktunya untuk bayar surat-surat tanah, PBB, dan lain-lain. Biasanya kan Pak Dimas selalu minta tolong ke saya kan untuk mengurusi semuanya. Tapi karena waktu itu ada proses pembalikan nama dari Pak Dimas ke Bu Bianca, jadi saya sekarang perlu surat sertifikatnya untuk mengurus semuanya, Bu. Ternyata Pak Irwan emang cerdas. Ibu Bianca, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Saya permisi ya, Pak. Silakan. Mari, Pak Denis. Gimana, Bu? Ada kan suratnya di Ibu? Sertifikatnya ada kan? Atau saya langsung pinta ke Pak Dimas aja? Gimana? Jangan, Pak, jangan. Ada kok sama saya. Cuma saya taruh itu di rumah mama saya, jadi saya harus ambil dulu. Gini deh sebentar, Bapak duduk dulu ya. Oke. Ya, silakan. Denis, sekarang kamu ambil ya sertifikat rumah aku di rumah kamu, terus kamu balikin ke aku, soalnya aku perlu banget. Masih ada kan? Ada lah, masa nggak ada sih? Aku simpen di rumah kok. Ya udah gini aja, nanti pas aku udah sampai rumah, gimana kalau aku gojekin online? Oke, aku tunggu. Ya, ntar sampai rumah ya, aku kabarin kamu, oke? Oke. Yaudah, aku pulang dulu ya. Ya. Bye, Di. Bye. Halo, Pak Mahendra? Oh iya Pak, maaf saya belum sempat pulang ke rumah. Nanti kalau saya udah pulang ke rumah besok pagi, saya bawain surat-suratnya ya. Iya Pak, makasih. Pak Mahendra kenapa telepon? Enggak, dia nanyain surat rumah, soalnya kan mau bayar PBB. Jadi dia hubunginnya aku. Kok Denis lama banget sih? Bilangnya mau diantar siang. Sampai sekarang malah belum datang. Bisa sayang? Aduh, aku harus telepon Denis. Aduh, kok gak aktif? Kemana sih? Kok diteleponin gak aktif lagi, bikin kesel aja. Mungkin telepon Karin. Halo, Rin, lo tau gak Denis di mana?
Kok gue teleponin handphonenya nggak aktif ya? Apa? Keluar kota? Kapan kok gue tahu? Loh, emang dia nggak kontak lo? Tadi sih dia telepon gue. Mungkin sekarang lagi di pesawat kali ya? Atau di kereta? Atau nggak ada sinyal? Gue nggak tahu deh. Aduh. Cheers. Cheers. Ih, brengsek banget si Dennis. Kok keluar kota lagi kayak gini lagi? Gimana nih? Mana surat rumah ada di dia? Aduh, gue harus gimana? Oke, Bianca, tenang. Pasti ada jalan. Tenang, Bianca, tenang. Pamit dulu sama papa, sayang. Papa, Kaisa berangkat sekolah dulu ya. Oke sayang, tapi kamu juga ditemenin sama Tante Aisyah. Iya, Pak. Tante Aisyah ikut berangkat sekolah ke Karisa ya. Kamu apa-apaan sih, Mas? Segitu nggak percayanya sama aku. Terakhir kamu jemput Karisa. Kamu mau bawa dia pergi dari aku kan? Mas, Mbak, udah. Jangan berkantor depan Karisa. Ya udah kalau gitu. Ayo ikut. Kamu hati-hati ya. Ayo, sayang. Karisa bekalnya udah kan? Loh, itu kan Dennis. Katanya dia keluar kota. Pak, stop dulu, Pak. Loh, kok berhenti, Ma? Sayang, Mama ada urusan. Aisyah, kamu anterin Karisa dulu ya. Soalnya tiba-tiba aku ada urusan. Ya, sayang ya? Dadah. Dadah. Jalan, Pak. Itu dia. Ternyata benar. Dia nggak keluar kota. Berarti Karin bohong dong. Aku harus ikutin dia. Gimana? Enak kan nasi goreng gue? Enak. Baru tahu gua kalau lu bisa masak. Iyalah. Bagus ya. Kalian malah di sini. Karin, lo bilang Dennis keluar kota. Kok dia ada di sini? Kamu bukannya keluar kota? Kamu bohong ya? Lo berdua bohongin gue ya? Bi, kamu kenapa sih kamu datang marah-marah? Ini aku baru pulang loh dari luar kota.
Aku benar-benar hektik banget. Aku ngurusin bisnis di sana. Ini aku benar-benar baru pulang. Udah deh, aku nggak mau denger alasan kamu. Mana sertifikat? Kamu tuh ya, kamu bilangnya kemarin mau nganterin. Sampai sekarang nggak ada tuh sertifikat. Aku tuh perlu banget tau nggak sertifikat itu buat kasih ke pengacara. Mana? Sertifikat? Ambil sekarang, masih ada kan? Oh ya ampun. Aku lupa banget, Bi. Aku tuh bener-bener hektik dari kemarin tau gak? Karena aku lagi mulai bisnis baru. Aku minta maaf banget sama kamu kalau aku lupa. Ada kok berkasnya. Ya udah ambil. Ya udah, aku ambil dulu ya. Pelin banget. Lu juga bilangnya luar kota dia. Santai aja jangan marah-marah terus Cepet tua lo nanti. Nih. Ada kan? Ada kan? Sorry ya kalau aku lupa. Ya udah, aku pulang dulu ya. Thank you. Happy ya. Wow, keren banget loh. Baru gue ajarin sekali ilmunya udah nyantol aja di lo. Itu tadi palsu kan? Ya iyalah. Yang asli kan udah gue jual. Halo, Ibu Bianca? Ibu sudah di mana ya? Saya kebetulan udah di rumah nih, Bu. Saya sudah sampai kok, Pak. Oh, oke. Saya tunggu ya, Bu. Maaf ya, Pak Mahendra, saya lama. Ini dia sertifikatnya. Oke. Makasih ya. Maaf ya, Pak, saya tinggal dulu ke kamar. Oh iya, silakan ya. Kok bisa begini ya? Pak. Oh iya, Bu. Silakan diminum. Terima kasih, Bu. Kok bisa jadi begini ya? Saya jadi bingung nih. Gimana maksudnya, Pak? Ini, Bu. Sertifikat ini palsu, Bu. Astagfirullahalazim. Jadi Pak Denis palsuin sertifikat itu. Assalamualaikum Pak Irwan. Saya mau kasih tahu, sertifikat yang Mbak Bianca kasih ke notaris untuk urus pajak ternyata palsu. Astaga. Betul-betul keterlaluan Denis ini. Licik. Dia sudah menipu Bianca. Halo, Dang. Ada tugas untuk kamu. Kamu awasi seseorang ya, laki-laki. Nanti profilnya saya kirim ke kamu. Kok gue berasa ada yang ngikutin gue ya? Kayaknya ada yang gak beres nih.
Kamu diikutin? Iya. Aku tuh ngerasa kayak aku diikutin sama orang. Tiap kali aku lihat belakang, mereka tuh sembunyi. Aku yakin banget kalau aku diikutin sama orang. Aku nggak tahu siapa itu. Kok bisa sih? Makanya aku juga nggak ngerti. Atau jangan-jangan ada orang yang udah mulai curiga kalau surat rumah itu palsu. Rin, kalau menurut gue ya, mendingan kita cabut aja keluar kota. Kita cabut dari sini, mendingan kita cari lagi mangsa yang baru. Kenapa? Karena kalau kita ketahuan, kita kena kasus penipuan. Kamu mau masuk penjara? Enggak kan? Enggak. Aku nggak setuju itu. Aku nggak rela kalau ngelepasin Bianca sekarang. Hartanya tuh masih banyak. Justru mendingan kita naikin taruhan kita. Bentar, maksud kamu gimana? Sore ini, aku bakal undang Bianca ke sini. Oke? Ya lu atur aja lah. Ma? Dimas, ada apa? Aku udah atur makan siang besok sama klien aku dan putrinya. Nanti aku kirim alamatnya, Ma. Kalau bisa, Mama usahakan ya. Jangan sampai Setia menolak. Kalau enggak, rencana kita gagal. Kamu tenang aja, beres. Makasih, Ma. Aisyah? Mas? Aku lupa ngasih tahu ke kamu. Ibu hamil kan bagus melakukan yoga. Jadi aku pesenin instruktur yoga buat ngajarin kamu besok pagi. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Mas. Aku ikutin aja. Perempuan kampung mau yoga. Sok-sokan banget. Bisa apa dia? Udah malam, sekarang waktunya kamu istirahat. Biar besok bisa bangun pagi. Belakangan ini kamu kan bangunnya siang. Aku selalu bangun pagi, Mas yang selalu siang. Oh iya? Iya. Ya ampun, handphone ketinggalan lagi. Halo Mbak. Oh, nggak bisa datang Mbak karena sakit. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Iya, cepat sembuh ya. 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and 4. Hai Aisyah. Bu. Ya. Mau olahraga biasa atau yoga, Bu? Ya, apapun yang penting olahraga. Soalnya kan Mama harus jaga penampilan biar tetap langsing. Kalau kamu pasti tahu deh urusannya Mama mau yoga kan? Iya, tapi nggak jadi, Bu. Instruktur yoganya lagi sakit. Oh gitu, ya udah sama Mama aja. Mama juga bisa kok yoga tuh. Cuman tarik nafas. Ini perut dikencengin ya kan. Ini terus bokongnya agak dinaikin gitu. Terus tapi kalau hamil beda sih, harus tiduran ya. Iya. Mama bantuin? Nggak usah, saya nggak jadi Bu. Balik dulu ya. Ibu kalau mau pakai aja nggak apa-apa. Ya. Hati-hati ya. Si Bu. Iya. Matras yang nggak dipakai
Ya mendingan pakai aja sendiri. Yoga deh, gak apa-apa. Untung ada matras. Emang gak bisa yoga apa bisa kali? Aduh. Ya ampun. OMG, ini apa-apaan kok matrasnya ada oil begini? Ini pasti kerjaannya si Bianca. Dia mau celakain Aisyah. Yang kena saya. Awas kamu Bianca, awas aja. Nggak apa-apa deh, nggak kena Aisyah, tapi kena Mama Lydia. Pasti dikerjain dia. Berat banget sih ini tes. Aduh. Ngeselin banget. Oke, udah bagus. Ngumpet di mana ya? Itu kan tas aku. Kok ada di situ? Ini pasti ulahnya Mama Lydia. Duh, kayak anak kecil aja sih tuh orang tua. Manjat. Ayo, biar dia. Ih, aduh takut. Dia nih pasti nih. Aduh, aduh sakit. Aduh, ih, aduh, awas ya. Aduh. Syukurin tau rasa. Puas banget. Puas. Aduh. Halo, Mah, aku habis jatuh nih, Mah. Ini pasti ulahnya Mama Lydia. Sakit banget, Mah, jatuhnya dari kursi. Awas aja itu perempuan licik berkacamata. Kamu tenang aja ya, Bianca. Mama akan kesana dan Mama akan bikin perhitungan untuk perempuan itu. Iya, Mah. Oke, aku tunggu ya. Bu, tanamannya tumbuh subur banget ya. Ya iya dong, jelas. Siapa dulu yang ngurusin, ya kan? Aduh.
Awas, aduh, pelan-pelan. Nanti kena saya, kakinya basah dong. Maaf, Bu. Aduh, kok ada lebah kesini nih? Ya ampun, aduh sampai banyak. Aduh ya ampun, kok dia rusak deh nih ada. Dia pikir ini sarangnya apa? Aduh, Aisyah kenapa kamu? Aisyah. Kamu kenapa? Nama saya sesak, Bu. Ya ampun, aduh, Aisyah, aduh, ya ampun, ayo masuk, kita masuk, aduh, ih, Saya rasa proyek ini akan lancar, Pak. Maaf, saya terima telepon sebentar ya, Pak. Oh, silakan. Halo? Apa? Aisyah kena sengatan lebah. Sesak nafas. Oke. Aku pulang sekarang. Gimana, Pak? Semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Pak. Tapi sepertinya meetingnya kita tidak bisa lanjutkan. Kita ketemu lagi besok atau lusa ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak bisa hubungi saya. Baik, kalau gitu saya permisi dan selamat siang. Halo, Dok. Bisa ke rumah saya sekarang? Terima kasih, Dok. Aduh, gimana sih? Ma, gimana kondisi Aisyah? Aduh, Dimas, Aisyah dari tadi sesak terus napasnya. Biar saya periksa dulu. Iya, Dok. Gimana, Dok? Ibu Aisyah alergi sengatan lebah, makanya efeknya seperti itu. Sesak napasnya susah berhenti. Ma, kok bisa Aisyah kena sengatan lebah? Mama juga nggak tahu, Dimas. Jadi tadi itu ya ceritanya ya, kita kan lagi di depan, Mama lagi potong-potong pohon, Aisyah tuh lagi nyiram tanaman, terus tahu-tahu lebah tuh datang nyerang kita. Padahal kan biasanya tuh nggak pernah sama sekali. Dimas, ini jangan-jangan ya ulahnya si Bianca lagi. Bianca, Ma. Iya. Bu, jangan susun dulu. Kan tadi nggak ada Mbak Bianca di sana. Please deh, Aisyah.
kamu itu ya kayak nggak tahu aja Bianca kayak gimana. Mama, nanti aja bahasnya. Sekarang biarin Aisyah istirahat dulu. Ya. Dimas, ya udah kalau gitu kamu temenin Aisyah dulu. Mama mau ngelihat rekaman CCTV biar ketahuan tuh siapa pelaku sebenarnya, ya kan? Dokter, maaf permisi, mau ambil handphone saya. Ya, permisi. Makasih ya dok ya. Dimas bentar ya. Iya. Masih sesak nggak? Udah, alhamdulillah udah enakan mas. Merinding deh kalau misalnya inget tadi itu diserang sama lebah. Aneh, gak masuk di akal. Seumur umur gak pernah ada lebah. Harus dicek nih lewat CCTV. Ada apa gerangan sebenarnya. What? Oh, OMG! Jadi ternyata dia pelakunya. Ih, amit-amit ya. Bu Siska kurang ajar banget itu. Gak ibunya, gak anaknya sama kelakuannya. Jahat semuanya. Aku harus bikin perhitungan sama mereka. Bu Siska, tunggu. Apa? Anda kan yang udah berusaha untuk mencelaki saya dan Aisyah. Anda kan yang merusakin sarang lebah sampai akhirnya lebah-lebah itu nyerang kami, iya kan? Bu Lydia, kalau ngomong bisa nggak jangan sembarangan. Saya kesini bukan mau menemui ibu, nggak ada, jangan GR. Saya mau ketemu sama anak saya Bianca, titik. Bohong. Bohong gimana? Apa? Kamu nggak ada bohong. Saya punya CCTV-nya, saya punya buktinya. Mana coba, kasih lihat, mana? Nantangin ya. Nih. Jangan asal ngomong, makanya kalau nggak ada bukti apa? Lihat. Apaan orang CCTV cuma jalan-jalan gini doang nggak jelas. Hei Bu Lydia, inget ya, kalau ngomong makanya jangan sembarangan. CCTV nggak jelas kayak gitu, nggak ada gambar saya mencelakai ibu. Ya tapi nggak ada dari sana. Hati-hati Bu, saya bisa laporin kalau saya nggak suka dengan 2 pasal loh. Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan orang lain. Dengar ya Bu Siska ya, urusan kita belum selesai. Ini saya terpaksa nggak ngeladenin Anda ya karena saya ada urusan lagi. Awas, lihat nanti ya. Lihat. Takut tuh dilaporin, takut tuh. Kami sangat berterima kasih karena Pak Setia sudah invest di perusahaan kami. Semoga kerjasama kita semakin lebih baik, Pak. Ya udah kalau gitu saya tunggu laporan proyeknya, Pak. Siap, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Setia. Mama ngapain sih? Mama kangen sama kamu. Mama kan nggak bisa jauh-jauh dari kamu. By the way, Setia temenin Mama makan siang yuk. Tumben banget Mama, hah? Ada apaan? Nggak ada apa-apa kok. Cuman kepingin ajak makan siang aja sama kamu. Kamu kan udah lama banget loh Setia nggak makan siang bareng sama Mama di luar, ya kan? Ayolah kali ini aja, ayo please. Ayo, please. Ya udah sini aja. Gak asik, tempat yang beda. Tempat yang beda. Ayo. Udah deh, udah. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan udah datang. Ma? Kebetulan. Ketemu Dimas di sini. Halo, Pak. Pak, Ayu, ini mama saya dan ini adik saya Setia. Iya. Saya Randi. Oh, iya. Ibu Lydia. Halo. Anaknya, Pak? Iya. Oh, cantik ya kamu ya. Aduh, seneng deh ketemu sama perempuan secantik kayak kamu. Jadi kepengen itu apa namanya, punya menantu yang kayak kamu. Cantik soalnya. Mudah-mudahan ya Pak bisa besanan kita. Mam? Cantik, ya kan?
Ya. Saya juga sangat setuju. Apalagi antara Ayu dan Setia. Sepertinya serasi sekali. Iya, tuh mirip-mirip deh tuh potongannya. Aduh, untung aja ya kamu mama ajak makan siang ke sini jadi ketemuan yang cantik. Kayaknya Dimas sengaja nih mau jodohin gue. Oh, ngatur-ngatur hidup gue nih Dimas. Kenalan. Halo. Setia. Ayu. Cakep juga. Ada waktu nanti malam? Gimana kalau nanti malam kita dinner di rumah supaya bisa lebih akrab? Ajak aja papa sama mama. Gimana, Dimas? Keberatan nggak? Kok bisa ya? Setia langsung suka sama perempuan ini. Tapi nggak apa-apa. Ini bagus. Jadi lebih mudah untuk dijodohinnya. Saya setuju. Kalau mama nggak usah kamu tanyain. Mama pasti setuju banget. Mama seneng banget deh. Kamu datang ke sini ikut sama mama. Dapet yang cantik. Iya. Ma, mumpung mama udah di sini, kita makan aja bareng di sini ya. Oh, iya. Ya udah, Setia kamu duduk sebelah situ. Sana. Silakan, Pak. Nah, itu datang. Halo. Hai. Pak. Hai Tante. Ayo. Kenalin nih semua keluargaku. Ada Bianca, kakak iparku. Hai, Bianca. Karisa, keponakan. Mas Dimas udah kenal ya. Ada Ibu Dina dan itu Aisyah. Calon ibu dari anakku. Setia. Jangan sembarangan ngomong kamu. Setia, kamu nih apa-apaan sih? Bercandanya jangan receh gitu. Ayu, Pak Randi, cuman Setia aja loh kalau misalnya bercanda tapi mukanya serius kayak gitu. Emang terkadang suka receh gitu dia bercandanya. Mudah-mudahan Ayu dan juga Pak Randi nggak tersinggung ya. Biasa suka anak muda suka bercanda gitu kan Pak ya. Gak apa-apa kok Tante, justru saya paling suka sama orang yang receh. Oh. Kalau gitu kompak ya kalian. Seneng deh dengernya. Ya udah kalau gitu yuk kita langsung makan aja ya Pak ya. Ayo Setia. Ajak makan. Kok apa mama? Ayo. Ayo Pak. Oh iya, silakan duduk. Jadi Bapak ini pengacaranya Pak Dimas? Iya, saya Mahendra, pengacaranya keluarga Pak Dimas. Sebelumnya ada perlu apa ya Pak kesini Pak? Saya kesini untuk membicarakan perihal rumah Ibu Bianca, putri dari Bapak Irwan.
yang status kepemilikan rumah itu sempat digadaikan oleh Bapak Denis. Asal Pak Denis tahu ya, tindakan Pak Denis ini bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan, Pak. Biarpun pihak kami semua sudah mengetahui tentang ini, tapi kami masih menunggu itikat baik Bapak untuk mengembalikan semuanya, Pak. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan Bapak ke pihak yang berwajib. Pak Mahendra, Pak tolong jangan ancam saya, Pak. Saya tidak mengancam, Pak. Tapi kami masih menunggu itikat baik Bapak untuk segera mengembalikan semuanya kepada kami. Permisi. Pak Irwan? Iya, Pak. Semuanya sudah beres, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Bapak sudah banyak bantu saya. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Mari. Ngapain sih itu pengacara ikut campur urusan gue segala? Tapi kok bisa ya? Siapa yang ikut campur ya? Apa jangan-jangan Aisyah? Dia kan sekarang udah belaga jadi detektif. Ikut campur urusan gue mulu. Ini pasti Aisyah. Rin, lu di mana? Gue di rumah. Lu tahu nggak? Sekarang gue dikejar-kejar sama orang gitu, tau nggak? Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Gua rasa ini semua ada kaitannya sama sertifikat rumah. Yaudah, lo tenang aja dulu ya. Gimana gue bisa tenang? Sekarang gue diawasin sama orang-orang. Kalau kedua kita ketahuan gimana? Planning kita gimana sekarang? Lu enak ngomong tenang. Gue rasa semua ini tuh ada kaitannya atau nggak sama Aisyah. Mendingan lu urusin deh. Iya, gue tahu. Makanya gue bilang lo tenang aja dulu. Nanti biar gue yang urusin masalah ini, oke? Ya lu beresin sekarang, gue nggak mau tahu. Durian, gue udah gak tahu lagi gue harus kayak gimana sama Aisyah. Kayaknya semua cara udah gue lakuin, tapi gak ada satupun yang berhasil. Gue kesel banget sampai-sampai gue udah gak tahu lagi harus pakai cara apa tuh buat ngusir si Aisyah. Sebenarnya yang aneh itu keluarga lo lagi. Lo bilang lo sama Aisyah adik kakak kan? Yang namanya adik kakak itu nggak mungkin bisa nikah sama satu cowok. Itu artinya pernikahan Dimas sama Aisyah itu nggak sah. Dan lu bisa dengan gampangnya buang Aisyah kayak sampah. Kenapa nggak lo lakuin? Itu udah gue pikirin juga. Gue udah pernah bahas itu sama nyokap gue. Tapi dia bilang apa? Dia bilang suruh tunggu dulu, suruh sabar dulu. Gue juga nggak ngerti mau nunggu apa coba. Ya udahlah, kalau udah kayak gitu, ngapain lo masih ngikutin omongan nyokap lo? Lo langsung aja ngomong sama Dimas. Lo hebohin tuh Dimas, biar dia ceraiin Aisyah. Ya gue setuju sih sama lo. Oke, kalau gitu mulai sekarang gue gak akan peduli lagi sama semua orang yang ngelarang gue untuk ngomong seperti itu. Kita lihat aja si Aisyah bisa apa. Ya udah, kayaknya gue mesti beresin masalah ini hari ini juga biar semuanya cepet kelar. Pusing gue. Okay. Thank you ya manis. Lo udah jadi sahabat gue yang paling baik. Bye. Hati-hati ya. Gimana ya? Aku kasih tahu Mas Dimas atau Bianca? Hei, kamu kenapa sih sayang? Kok mukanya tegang gitu? Kenapa nak? Ma, aku udah putusin.
kalau aku akan bongkar semua. Kalau ternyata aku dan Aisyah itu adik kakak. Itu artinya pernikahan Mas Dimas dan Aisyah gak sah. Bianca, Mama rasa kamu buang-buang waktu untuk melakukan hal itu. Mereka itu udah menikah, udah sah. Dan Aisyah lagi hamil kan? Mama kenapa sih? Kok masih aja ngalangin aku? Bukan kenapa-kenapa Bianca. Mama nggak mau kamu terlibat dalam masalah besar. Emangnya aku harus dapat masalah sebesar apa lagi sih, Mah? Pokoknya aku harus kasih tahu Mas Dimas sekarang. Bianca, jangan Bianca. Bi, denger Mama dulu, Bi. Bianca. Bi, Mama mohon kamu jangan lakuin hal ini. Kenapa emang ya? Aduh, Bianca, kamu dengar kata Mama deh. Lebih baik tidak lakukan hal itu. Kalau enggak, nanti akan senjata makan tuan ke kamu. Senjata makan tuan? Maksud Mama tuh apa? Mama tuh kalau ngomong, aduh, jangan setengah-setengah gitu dong, Mas. Mas Dimas. Kayaknya udah tidur kali ya. Ini deh, besok aja ngomongnya. Bagus deh kalau Dimas nggak bangun. Duh, tapi gimana nih kalau gara-gara Bianca akan angkat soal ini semuanya jadi malah kebongkar. Aduh, pusing-pusing. Mana udah jam segini lagi. Tahu ah, mendingan aku pulang aja dulu deh biar bisa mikir. Terus. Oke. Makasih ya, Pak. Kamu Siska ya? Lepasin saya. Kamu yang mencuri anakku kan? Kamu yang menghancurkan hidupku, kamu yang mengambil hartaku semua. Kamu Siska. Di mana anakku? Saya nggak ngerti dokter. Belakangan ini tuh kondisi saya semakin menurun. Suka tiba-tiba pusing dan juga sering mimisan. Ini saya tuh kenapa ya dokter ya? Pak Irwan, sepertinya kondisi Bapak mengalami penurunan dan ini memerlukan diagnosa yang lebih lanjut. Sebaiknya dirawat di rumah sakit, Pak Irwan. Kalaupun saya harus mati, dokter, saya nggak mau menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Biarlah di rumah aja, dokter. Kok aneh? Sekarang setiap Mas Dimas pergi ke kantor nggak pernah tuh pamitan lagi. Idih, kayaknya anak saya tuh salah pilih istri ya, kejebak kayaknya. Enggak, kayaknya aku punya ide lebih bagus daripada itu. Menurut lo ya, kenapa gue harus kerja sama dengan perempuan seperti lo? Ya, kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Itu berarti Aisyah akan jadi milik laki-laki lain dong. Karena gimana pun, Aisyah udah nggak bisa lagi sama Mas Dimas. Karena pernikahan mereka itu gak sah. Tadi ada keributan di rumah, Pak. Cuma yang bikin aku kaget, Bianca bilang Aisyah anak kandung Papa. Apa itu benar, Pak? Dimas mau kemana ya? Kok jalannya buru-buru gitu? Jadi penasaran. Dimas? Ada apa kamu kesini? Aku mau ketemu Papa, Ma. Oh, mohon maaf. Papa kamu lagi istirahat, kata dokter tidak boleh diganggu dengan siapapun dan dengan pikiran apapun. Papa kamu itu sakit kanker loh, bukan sakit biasa. Ngerti, Dimas? Ratna putriku.